tertuju pada telinga kami terbuka, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Kami ingin Engkau Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Kau hadir di tengah kami, karena Kau yang berfirman 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Yesus, Kau hadir di tengah kami. Untuk itu Tuhan, jangan lawat kami. Buka mata kami melihat, buka telinga kami mendengar, buka pengertian kami untuk mengerti firman yang Kau katakan. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Jam 4 lewat. Ya, mungkin nanti Miss Grace yang akan menyampaikan tentang kebenaran dari sisi orang muda. Karena ini penting. Kenapa penting? Karena orang muda adalah generasi setelah orang tuanya. Jadi kalau tidak disiapkan orang muda, maka sudah terputus satu generasi. Itu sebabnya di pelayanan gereja ada pelayanan anak-anak, ada pelayanan orang muda, dan ada pelayanan orang tua. Namun orang muda inilah satu langkah lagi mereka menjadi generasi meneruskan orang-orang tuanya. Gereja juga begitu. Jadi penting, karena kalau tidak layani atau tidak disiapkan, kita kehilangan satu generasi. Lalu siapa generasi yang orang muda yang gagal ini, dan siapa menyiapkan generasi anak sekolah minggu atau anak-anak kecil, maka akan seterusnya akan kehilangan generasi. Maka nanti Grace akan sampaikan dari sudut sebagai orang muda, bagaimana orang muda ikut berperan dalam membangun gereja. Dan sebagai yang saya bilang tadi, orang muda ini adalah generasi selanjutnya. Jadi kalau mereka tidak berperan, mereka tidak disiapkan, maka sudah pasti satu generasi atau dua dan seterusnya. Nah, generasi muda ini nanti yang menyiapkan anak-anak, ya, atau anak sekolah minggu. Di dalam Mazmur 127 dikatakan ayat yang keempat, Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sehingga disiapkan anak-anak ini seperti anak-anak panah, yaitu anak-anak muda. Ya, kalau tidak kehilangan generasi. Kehilangan. Untunglah saya dulu disiapkan, sehingga sekarang saya bisa, dan harus juga saya harus menyiapkan anak-anak muda seperti anak panah. Bahkan dikatakan ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Jadi anak panah ini senjata. Pada zaman dulu anak panah ini senjata yang penting dalam menghadapi segala sesuatu. Dan kalau tidak ada anak panah, apa yang mau dilakukan dalam peperangan? Ya, apalagi orang tua tak mampu lagi. Jadi senjata ini perlu. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, kalau kita lihat seorang pahlawan yang membawa panahnya, apalagi ada film apa itu namanya, Robin Hood, ya, luar biasa dengan panah-panahnya itu, ya, dengan mudah mengalahkan musuh-musuh. Nah, jadi kalau orang tua
engkau nggak menyiapkan, tidak ada yang bisa kita harapkan dalam menghadapi musuh. Makanya iblis melumpuhkan orang muda dengan situasi kondisi pengaruh lingkungan, dan kalau orang tua tidak langsung menyiapkan mereka. Nah, kita lihat regenerasi gereja sekarang sangat suram. Ya, jadi saya sebagai gembala sidang yang sudah banyak melayani dan melihat perkembangan gereja, nah ini harus disiapkan. Memang sebaiknya disiapkan sejak sekolah minggu, tetapi di masa muda mesti mereka sudah siap seperti panah yang siap dipanahkan kepada tujuan yang dimaksud Tuhan melalui para pemimpin. Nah, selebihnya saya sampaikan kepada Miss Grace untuk boleh menyampaikan dari sisi orang muda, bagaimana peranan kamu dalam gereja untuk bisa memajukan gereja. Ya, saya persilakan. Tuhan memberkati. Semua kita bisa mendengar, khususnya pelayan yang dari GPD Pemulihan dan orang muda, supaya kita tahu sedang apa kita di gereja. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih untuk kita semua, terkhusus para hamba Tuhan yang saya hormati, Bapak Pendeta dari tempat ini. Ya, sebenarnya di sini saya bukan berkhotbah ya. Jadi saya sampaikan ke Bapak itu saya nggak berkhotbah. Saya hanya membagikan bagaimana peran saya atau peran saya sebagai anak muda untuk membangun generasi muda dalam gereja, khususnya di gereja gitu. Jadi saya akan ceritakan fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang, Bapak Ibu, karena saya melihat adanya kesenggangan atau perbedaan yang sangat besar zaman sekarang dengan zaman kita yang dulu gitu, Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini. Jadi zaman sekarang itu sangat berbeda, sangat sulit, sangat gelap dibanding dengan kita yang dahulu. Jadi kalau kita melihat fenomena anak-anak muda sekarang itu semata-mata bukan salah mereka jadi anak muda seperti itu, gitu. Jadi kalau kita melihat semua perilaku ketidaksopanan anak muda kepada orang tua, kegagalan dan sifat, attitude, karakter yang tidak benar kepada anak muda ini tidak 100% salah kepada pribadi anak muda ini sebenarnya. Itu mengapa saya di tempat ini ya, perkenalkan nama saya Grace, saya anak Bapak Malau ya. Jadi mungkin ada yang belum kenal. Iya, di sini saya mau sampaikan bahwa kita gereja sering kali lupa gitu. Lupa bahwa yang terpenting dalam membangun suatu gereja ini adalah peran anak muda. Maaf Bapak Ibu, saya katakan bahwa anak muda adalah penerus gereja. Anak muda adalah suatu tiang benteng bagi gereja supaya gereja itu tetap bertahan gitu. Kenapa Abraham namanya masih diingat dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, bahkan sampai sekarang, sampai 2000 tahun sekarang masih diingat Abraham gitu. Karena Abraham itu membangun generasi di bawahnya, Abraham, Ishak, Yakub di bawahnya. Mereka memperkenalkan gitu kepada anak-anak muda sebagaimana gereja harus terbangun gitu. Jadi saya percaya Tuhan menganugerahkan bapak-bapak hamba Tuhan yang sangat luar biasa kepada generasi kami yang muda-muda, dan saya percaya Tuhan itu banyak melimpahkan kuasa yang luar biasa. Banyak para hamba Tuhan berpikir bahwa anak muda ini penghalang bagi gereja. Banyak berpikir bahwa anak-anak muda ini sebagai pengambil alih gereja, perebut gereja. Sebenarnya tidak. Anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang menjadi penolong bagi kita, yang menjadi membuat pekerjaan Allah yang kita kerjakan semakin mudah sebenarnya. Makanya kita perlu membangun anak muda, kita perlu fokus kepada
kepada anak muda. Maaf Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kalau orang tua sekarang kemampuannya tidak sama dengan anak muda. Kemampuan dan kekuatan orang tua itu gak sama dengan anak muda. Tapi anak muda memiliki kekuatan 2 kali lipat yang lebih besar daripada orang tua. Karena anak muda masih memiliki gairah yang besar, masih memiliki kemurnian hati kalau saya katakan Bapak Ibu. Karena mereka belum tercemar oleh banyak pertimbangan dunia ini, mereka belum banyak tercemar oleh banyaknya pengalaman. Kalau kita orang tua kan, karena pengalaman kita susah untuk bergerak, kita susah untuk bangkit. Ya kita sebagai orang tua, karena apa? Banyak yang sudah kita alami di dalam hidup ini. Semakin tua semakin susah kita untuk bangkit. Dan itu memang terjadi Bapak Ibu. Jadi kenapa kita butuh anak muda? Supaya kita bisa dibantu. Tidak memungkiri bahwa semakin kita tua, fisik kita semakin lemah. Nah, peran anak muda di sini sangat besar. Karena gak mungkin seperti bapak di tempat ini, gak mungkin lagi bapak harus menyusun kursi di gereja. Gak mungkin lagi bapak harus memikirkan udah disapu atau tidak gereja. Tidak lagi memikirkan kalau ada tamu dan sebagaimananya. Peran anak muda sebenarnya kecil, tapi dampaknya besar kalau memang dipersiapkan. Karena banyak anak muda sekarang mereka hilang, gak tahu mau kemana. Padahal bukan karena mereka gak pingin mengenal Tuhan, tapi gereja kurang memikirkan hal ini. Kita sebagai gereja banyak meninggalkan anak muda karena kita menganggap mereka masih muda, belum pantas, masih kecil, masih umurnya. Itu mengapa firman Tuhan katakan anak muda jangan seorang pun menganggapmu rendah sebenarnya. Amin. Iya, saya bukan khotbah tadi ya, jadi saya sharing Bapak Ibu. Saya akan sampaikan karena saya di situasi anak muda dan kami di tempat ini juga sedang membangun anak muda, dan saya percaya kami di tempat ini siap untuk menolong Bapak Ibu di tempat ini, terutama para hamba Tuhan untuk maju. Kita tidak pernah bersaing, tapi kita saling menolong. Amin. Ya, lanjutkan. Iya, iblis itu sedang mencuri generasi. Jadi untuk menghancurkan, mempunahkan gereja itu sebenarnya dia mencuri generasi di bawah kita. Jadi supaya kita tidak pernah lagi diingat oleh keturunan-keturunan kita, dia mau hancurkan generasi kita. Jadi iblis ini sebenarnya sasarannya itu anak-anak muda dihancurkannya. Supaya apa? Supaya gak ada yang melanjutkan gereja di muka bumi ini. Kalau bisa di muka bumi ini gak usah lagi ada gereja. Itu mengapa mereka bergerak banyak di anak-anak muda, dan kita kurang menyadari itu. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, zaman kita sendiri, padahal iblis sudah semakin maju. Mereka mau kalau gak ada generasi di bawah kita ini bangkit, ini akan habis ini. Karena gak ada penerus. Gitu. Generasi muda ini adalah penerus apa yang kita bangun berpuluh-puluh tahun sekarang. Seperti Bapak sudah berjuang habis-habisan membangun gereja Tuhan di tempat ini, tapi akan sia-sia jika tidak ada generasi yang dibangun, dibentuk. Karena apa? Itu tidak akan bertahan dan akan punah. Dan hanya tinggal cerita, tapi Tuhan mau kita, anak cucu kita, sampai generasi di bawah kita terus terberkati. Tapi kalau tidak ada yang Tuhan siapkan, sia-sia semua perjuangan Bapak Ibu. Jadi iblis itu sedang mencuri generasi kita. Saya akan ceritakan bagaimana cara iblis ya mencuri generasi ini, karena kita terlalu cuek dengan anak muda sebenarnya. Ya, dan karena kita juga sering menganggap mereka rendah. Situasi anak-anak muda sekarang itu Bapak Ibu bukan seperti anak muda yang dulu ya. Dulu itu saya percaya di generasi Bapak itu dulu anak muda itu kuat, tangguh, mentalnya kuat, ketahanan kuat lah
gitu ketahanannya. Tapi generasi sekarang itu generasi yang apa? Saya katakan itu generasi yang beda gitu dengan generasi yang dulu. Mereka adalah generasi yang cepat terbuka. Mereka adalah generasi yang tidak memiliki arah. Karena apa? Banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan mereka, terutamanya adalah oleh karena identitas diri mereka itu tidak ada. Diakibatkan oleh yang pertama masalah keluarga. Saya katakan anak-anak muda di tempat ini memang 80% hampir mereka itu terluka, sakit mental sampai kejiwaan mereka oleh karena sakit di dalam rumah atau keluarga mereka. Sebenarnya bukan salah mereka ataupun bukan salah keluarganya. Salahnya siapa? Gereja yang tidak berperan sebenarnya. Kenapa mereka terluka di dalam keluarga? Karena keluarganya tidak dimenangkan. Tapi kalau gereja juga cuek terhadap anak muda yang sakit dengan keluarganya juga. Yang kedua masalah ekonomi. Mereka tidak punya identitas. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Kenapa mereka anak-anak muda ini berperilaku sangat kacau di akhir-akhir zaman ini? Karena mereka sebenarnya tidak punya identitas diri. Oleh karena keluarganya, oleh karena ekonominya, oleh karena rupanya ya. Sekarang anak EPC aja sudah bisa jadi sakit jiwa Bapak Ibu. Di zaman sekarang, kenapa? Karena sebegitu mengerikannya lah zaman sekarang. Mereka akan dibully lewat sosial media. Bahkan ada karena dia tidak mancung atau tidak putih, dia bunuh diri. Itu terjadi zaman sekarang Bapak Ibu. Kelihatan anak-anak muda baik-baik saja, tapi mereka rapuh di dalamnya. Itu mengapa sangat penting gereja untuk mengambil alih anak-anak muda. Yang kedua, oleh karena mereka tidak mempunyai tempat mereka untuk melarikan diri dari situasi identitas diri tadi. Di rumah mereka kacau, di rumah mereka ketakutan, di rumah mereka hancur. Mereka mau mencari tempat, tapi ketika dia keluar dari rumah tidak ada tempat yang didapatinya. Tidak ada waktu bagi mereka yang diberikan gitu, bagi anak-anak muda ini. Dan tidak ada teman yang mendukung mereka. Inilah kenapa peran gereja sangat diperlukan. Yang ketiga, karena ada kurangnya pendampingan, tidak ada figur di dalam hidupnya. Dia di rumah, dia tidak dapat figur ayah, dia tidak dapat figur ibu. Maaf Bapak Ibu, saya itu sebagai anak pendeta, banyak anak-anak pendeta yang tidak pun mendapat figur seorang ayah. Itu mengapa saya lihat banyak anak-anak pendeta juga lebih hancur hidup mereka. Ya karena mereka figur kepemimpinan ini bukan berbicara tentang figur yang otoriter. Harus kebaktian, harus berdoa. Tapi figur kepemimpinan adalah figur bapak rohani yang menunjukkan kebenaran Tuhan. Kalaupun bapak kita pendeta, maaf Bapak Ibu, si tua atau pelayan kita, tapi kita tidak menunjukkan figur kepada anak kita pun salah satu nanti yang akan mengalami fenomena ini. Banyak anak pelayan yang juga dia banyak, bukan hanya anak-anak yang di luar Bapak Ibu, termasuk di gereja. Karena incaran iblis adalah anak-anak jemaat dulu Bapak Ibu dihancurkan. Karena mereka udah pasti calon penerus gereja ini. Kalau anak dari luar kan belum masuk ke gereja, anak-anak kita dihancurkan. Itu mengapa kita butuh
butuh pendampingan mereka. Tapi kalau kita tidak memiliki waktu karena pelayanan kita, inilah kita butuh peran gereja, Bapak Ibu. Kita butuh peran gereja. Kalau orang tua kita terlalu sibuk, kita terlalu sibuk bekerja, inilah peran gereja supaya anak kita nggak terhilang. Lanjut. Gereja harus berperan merebut kembali generasi ini untuk Tuhan. Karena sudah banyak, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari anak-anak kita sudah direbut. Makanya pernah saya ceritakan begini, Bapak Ibu. Ya, kalau yang jemaat di sini pernah saya ceritakan bahwa ada seorang anak. Ini salah satunya, Bapak Ibu. Ini adalah seorang anak, dia punya 2 orang tua. Waktu dia di rumah, sebelum dia pergi, waktu dia di rumah, dia banyak disakiti oleh orang tuanya. Tapi dia tidak melawan, Bapak Ibu. Dia memendam dalam hatinya. Dipukul, disakiti hatinya dengan perkataan, semua dilakukan orang tuanya, tapi dia tidak melawan. Suatu ketika iblis itu masuk dan mau menipu dia. Dia menanti-nantikan kapan aku pergi dari rumah ini. Suatu saat kesempatan itu datang. Pergi dia. Karena ini saya tanyakan kepada orang sendiri, Bapak Ibu. Karena saya sangat terpukul melihat kelakuan anak muda ini. Suatu saat ada kesempatan dia untuk pergi berkuliah dan bekerja di kota yang lain. Pada saat dia bersama orang tuanya, dia tidak pernah melawan. Dia tidak pernah menyakiti hati orang tuanya. Dia hanya diam menerima, dan orang tuanya melihat anakku baik-baik saja. Anakku gak kenapa-napa kok. Aku percaya dengan anakku. Tapi ketika dia dikasih kesempatan untuk pergi dari rumahnya, dia lulus kuliah, dia bekerja, dan dia bekerja dengan pekerjaan yang baik. Dan tibalah saatnya orang tuanya sudah tua. Kembali dia, Bapak Ibu. Dia kembali, tapi dengan sosok yang berbeda. Dia membawa kembali kebenciannya di masa lalu yang dulu, yang dipendamnya bertahun-tahun. Dia memperlakukan orang tuanya seperti orang tua yang memperlakukan dia. Orang tuanya tidak bisa lagi, kekuatan orang tuanya tidak ada lagi. Orang tuanya makan harus diberikan. Tapi apa yang dilakukan anak-anak yang tidak melawan kelihatannya tadi? Dicampakkannya nasinya. Orang tuanya mengutipi makan dari lantai, Bapak Ibu. Itu anak-anak yang hanya diam, Bapak Ibu. Kelihatan baik-baik saja. Ketika saya melihat itu, saya katakan, wah, kamu tidak benar. Kenapa begitu kepada orang tua? Kamu gak tahu, aku dulu bertahun-tahun sudah memendam ini. Aku di dalam benakku, aku harus sukses supaya apa yang dilakukan orang tuaku bisa kulakukan kembali kepada dia. Wah, ngeri ya Bapak Ibu. Itulah fenomena anak muda sekarang. Orang tuanya, wah, sakit Bapak Ibu. Memang tadi tidak kelihatan anaknya, mentalnya, tapi sudah terus tersakiti, terus tersakiti, terus tersakiti. Karena dia sudah direbut si iblis. Ketika tidak ada sosok kita, ketika kita tidak menyalurkan pemulihan kepada anak kita, iblis sedang merebut. Dan iblis juga merebut masa depan si anak ini. Dan akhirnya, apakah orang tua bangga dengan memiliki generasi seperti itu? Enggak. Karena sudah direbut, makanya gereja harus rebut kembali ya anak muda. Generasi kami ini harus direbut kembali. Ada banyak anak muda fenomenanya sedang terjadi ini. Kelihatan baik, kelihatan tenang dengan orang tuanya, tapi dalam jiwa mentalnya itu sedang direbut, diambil alih oleh si iblis. Dan kita tidak mau itu terjadi, amin. Kita lanjutkan. Ya, anak-anak muda sekarang
mau Bapak Ibu. Tekanan dari rumah, tekanan dari lingkungan, tekanan dari zaman, tekanan semua. Dan percepatan yang terjadi di zaman ini sangat cepat Bapak Ibu. Mau gak mau mereka harus terseret ke dalamnya. Dengan perkembangan teknologi yang ada, sebenarnya mereka belum sanggup, tapi mereka diseret masuk ke dalamnya. Itu mengapa susah juga. Saya nggak menyalahkan orang tua, nggak menyalahkan orang tua Bapak Ibu. Kita sedang berbicara tentang gereja di tempat ini. Ya, artinya gereja harus membantu orang tua dan si anak dalam perkembangan, karena anak-anak muda ini adalah generasi Tuhan, bukan milik kita, generasi Tuhan gitu. Jadi perkembangan sosial media kayak seperti TikTok, saya percaya sampai di kampung ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Di zaman sekarang nggak ada lagi anak-anak yang nggak pernah melihat Facebook, TikTok, YouTube. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, semua yang di TikTok, Facebook, YouTube itu nggak ada sensornya. Jadi dari mana anak-anak 5 tahun tahu membunuh? Itu dari sosial media Bapak Ibu. Dari mana anak-anak tahu? Maaf Bapak Ibu, maaf. Saya agak ini agak apa ya? Cuman ini saya sampaikan karena saya juga sama anak-anak muda langsung kasih tahu dengan jelas gitu. Bagaimana? Dari mana anak-anak umur 6 tahun, 12 tahun berani misalnya, maaf Bapak Ibu, memperkosa mamanya, padahal orang tuanya di rumah gak pernah ngajari Bapak Ibu. Itu dari sosial media semua. Bagaimana anak-anak SMP tahu melecehkan mamanya? Bagaimana mereka tahu? Itu saya percaya orang tua manapun sejahat apapun tidak pernah mengajarkan itu. Karena tidak ada batasan. Mereka bisa melihat seluruh dunia ini, tidak ada lagi sensor. Hanya TV yang sekarang disensor Bapak Ibu, karena ada undang-undangnya. Sosial media nggak ada disensor. Mereka bebas. Kalaupun mereka nggak mau melihatnya, mereka terpaksa melihatnya karena lewat. Itu mengapa kita harus mengawasi sebagai orang tua, sebagai gereja kita harus mengawasi. Padahal yang membuat sosial media ini anak-anaknya nggak memakai itu Bapak Ibu. Pendiri TikTok diwawancara katakan, anak bapak berapa jam sekali melihat TikTok? Nggak pernah. Tapi bapak pemiliknya, bapak yang membuat. Saya nggak ngasih mereka main TikTok. Secara undang-undang sosial media itu ditujukan kepada anak yang sudah berumur 13 sampai 17 tahun. Nah, itulah peran gereja yang harus tahu hal-hal yang kecil begini supaya kita bisa menjaga generasi ini. Gak sulit Bapak Ibu, gak sulit. Kita akan bahas kembali apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Sekarang ini masih fenomena ya Bapak Ibu. Saya menceritakan apa yang terjadi. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sibuk kerja, sibuk melayani, atau waktu-waktunya kurang dengan keluarga dan gak tahu lagi situasi zaman anak kita ini bagaimana. Ya, karena saya juga banyak mendengarkan cerita anak-anak remaja, anak-anak SMA. Saya mendengarkan mereka apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Sekarang lebih parah lagi Bapak Ibu. Ini sering saya katakan di tempat ini bahwa tipuan iblis sekarang itu lagi yang lebih parah itu lagi tentang LGBT. Ini sudah masuk ke kampung-kampung juga Bapak Ibu, bukan hanya di kota. Sudah masuk. LGBT adalah lesbian, gay, biseksual, transgender. Kalau saya artikan, lesbian itu perempuan suka perempuan, kalau gay itu laki-laki suka laki-laki, biseksual itu dia bisa suka
bisa perempuan, bisa laki-laki. T itu transgender, dia nggak mau jadi laki-laki, dia mau mengubah dirinya jadi perempuan, dia mau operasi, atau dia perempuan tapi nggak mau menolak identitas dirinya menjadi perempuan, dia operasi jadi laki-laki. Dan baru-baru ini banyak dipertontonkan di sosial media bahwa ada yang lesbian perempuan dengan perempuan menikah, Bapak Ibu. Itu yang ditonton anak kita sekarang. Di gereja kita, di gereja kita, Bapak Ibu, di kalangan gereja itu sedang terjadi tanpa kita sadari. Karena ini tipuan si iblis bagi generasi ini. Supaya apa? Enggak genap firman Tuhan. Beranak cuculah. Enggak mungkin perempuan sama perempuan bisa beranak cucu, Bapak Ibu. Supaya apa? Firman itu enggak ada yang digenapi lagi. Karena semua menyimpang. Dan yang bisa kena tipu si iblis ini apa? Generasi muda. Kalau Bapak Ibu yang udah berkeluarga kan sudah punya anak, Bapak Ibu. Nah, supaya enggak sampai keturunan kita sampai ke bawah, dihancurkannya generasi kita, dibuatnya lesbian, gay, biseksual, transgender. Dan itu sudah dipertontonkan di negara Indonesia kita ini. Ada orang tua yang nggak tahu anaknya udah lesbian, ternyata dia sudah pacaran di luar dengan perempuan sama perempuan. Ada ternyata anaknya sudah pacaran dengan laki-laki. Itu terjadi tanpa sepengetahuan orang tua. Salah orang tua? Enggak. Tuhan mau kita menangkan generasi ini. Jadi kita sebagai gereja, Bapak Ibu, karena enggak kita salahkan orang tua bekerja, enggak kita salahkan orang tua melayani, enggak ada salahnya. Tapi kita sebagai gereja, kita harus arahkan dalam kebenaran. Amin. Kita lanjut. Ya. Oh, ada satu lagi, Bapak Ibu. Kita baca aja ya. Ini agak ngeri sebenarnya. Cuman saya pernah ikut ya melayani di daerah Toba tentang perlindungan anak, Bapak Ibu. Perlindungan anak. Jadi salah satu kerusakan generasi ini, salah satu yang paling mengerikan di daerah Toba sendiri, Bapak Ibu. Ini lebih dari 50% ini terjadi. Ya. Dan gereja datang untuk memulihkan. Ya. Tipuan si iblis yang berhubungan dengan sosial media tadi, Bapak Ibu. Ini gak ada obatnya, Bapak Ibu. Tipuan ketika anak-anak sudah ditipu iblis dan otaknya diserang oleh pornografi, ada bagian saraf otak manusia, ya. Bagian otak manusia itu ada 5 atau 6 kalau nggak saya salah ya. Dan salah satunya ketika anak ini candu akan pornografi, ada yang dinamakan dengan prefrontal cortex di otak bagian anak ini akan rusak. Karena otak frontal atau PVC ini adalah bagian otak yang paling penting dan hanya dimiliki oleh manusia. Maaf Bapak Ibu, kecanduan pornografi bagi generasi ini lebih bahaya daripada kecanduan narkoba. Kalau narkoba ada di rehabilitas oleh pemerintah, dan kecanduan narkoba hanya merusak organ tubuh dan bagian lain sisi otak, dan itu bisa dipulihkan dengan obat-obatan dan rehabilitas. Tapi kalau dia PVC ini, kecanduan pornografi, gak bisa disembuhkan oleh obat apapun di dunia ini. Belum ada yang bisa menyembuhkan. Itu mengapa ketika anak kecanduan dengan pornografi, dia kehilangan otak kemanusiaannya. Karena manusia yang punya. Itu mengapa dia akan bertingkah seperti binatang. Ini yang kami ajarkan tentang perlindungan anak kemarin. Dan saya katakan bahwa ini sedang banyak terjadi. Dan ketika otak PVC-nya ini sudah rusak, kemanusiaannya sudah rusak. Itu yang di awal saya katakan. Kenapa bisa terpikir anak
untuk memperkosa ibunya, ibu kandungnya. Karena ini otak kemanusiaannya sudah hancur. Dia tidak lagi memandang itu ibunya, karena tidak ada otak manusia, yang ada adalah otak binatang. Maaf Bapak Ibu, kalau binatang bisa mengawini siapa saja. Dan itu terjadi kepada manusia ketika manusia sudah kehilangan bagian otak defisinya. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Tapi Tuhan katakan sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang melaksanakan ini banyak, Pak. Ini Bapak nih, lagi Pak. Like. Peran gereja nggak ada. Saya banyak melihat peran pesantren yang lebih banyak. Rehabilitas pemulihan anak-anak yang kena diserang pornografi, lebih banyak peran orang-orang. Mereka ambil anak-anak muda, mereka pulihkan benar-benar pulih, hindari dari sosial media, mereka kasih firman-firman menurut agama mereka. Kurang peran gereja. Padahal yang banyak mengalami ini adalah anak-anak kita. Gereja. Karena saya katakan gak ada obat. Kalau sudah gak ada lagi dunia ini yang bisa menyembuhkan, berarti itu artinya yang bisa menyelamatkan mereka adalah gereja bersama dengan Tuhan pastinya. Itu mengapa kita di sini mempertahankan pemulihan. Kita harus ambil peran memulihkan generasi. Karena kalau kita sudah kehilangan, amin. Lanjutkan, saya nggak mau terlalu dalam ya. Karena membangun generasi sedang mempersiapkan generasi penerus gereja. Nama kita dikenal nanti Bapak Ibu. Kebenaran yang kita bangun, gereja yang kita bangun dengan pola kebenaran ini, nama kita tetap akan diingat oleh generasi kita ketika kita membangun mereka. Jadi kalau kita nggak ada membangun anak muda, nama kita nggak akan ada. Seperti Abraham Bapak Ibu, Ishak, Yakub, sampai sekarang kita pun mengenal Abraham. Kenapa? Karena Abraham membangun pola yang benar dengan membangun Ishak, Yakub sampai ke bawahnya. Dan pola ini generasi di bawah akan membangun di bawahnya lagi, yang bawahnya lagi membangun di bawahnya lagi. Lanjut, apa yang harus gereja lakukan? Itu aja yang kita perlu fokuskan Bapak Ibu. Kalau fenomena tadi saya percaya nggak terlalu ngeri kalau kita fokus kepada pembangunan gereja dan fokus kepada pembangunan generasi ini. Ya. Apa yang gereja harus mulai bangkitkan? Yang pertama, kita harus mulai mengajar mereka dengan firman. Karena anak sekarang sudah penuh dengan pengetahuan Bapak Ibu, tapi minim dengan firman. Jadi kita mulai mengajar mereka dengan firman-firman. Kenapa? Karena ketika anak muda ini dasarnya sudah firman, akan terbuka semua seluruh hidupnya. Karena firman adalah permulaan, dasar dari segala sesuatunya. Tadi fenomena tentang identitas, dia akan lupa dengan keluarganya yang hancur di rumah. Ketika firman kita ajarkan, firman kita tanamkan, taburkan kepada mereka, mereka akan lupa dengan situasinya, mereka akan lupa dengan kondisinya, mereka akan lupa dengan kepahitan di dalam hidupnya, pasti akan lupa. Tapi harus ada pengajar-pengajar yang memberikan firman kepada mereka. Kita supaya mereka nggak menganggap kalau dirinya selalu rendah. Aku nggak bisa apa-apa, ini aja lah hidup kami. Siap SD, SMP, SMA, siap SMA, kuliah, saya kuliah, kerja, saya kerja, nikah, saya punya anak, tua meninggal. Itu kan
polanya dunia begitu. Tapi apa? Banyak perkara yang besar yang mau Tuhan pakai pada anak muda ini, yang mau menggoncangkan kota kita, desa kita. Kenapa? Tuhan butuh anak muda, tapi Tuhan juga butuh para pahlawan. Kayak Bapak bilang tadi, gak bisa anak muda tanpa hamba-hamba Tuhan, gak bisa. Jadi anak muda berjalan sendiri gak bisa. Anak muda itu akan bisa dipakai melesat luar biasa hanya oleh karena ada yang memimpin para hamba Tuhan. Itu yang sedang saya terus ajarkan kepada anak muda. Gak bisa dengan pengetahuanmu yang banyak, gak bisa. Tetap harus dipimpin. Dengan kondisi kemanusiaan yang kamu lihat dengan kepada pemimpinmu lemah apa, ada kesalahan, gak bisa tetap berjalan sendiri. Karena Tuhan polanya udah pola pemimpin. Anak panah kita beli anak panah, kalau nggak ada usurnya nggak berguna waktu itu, nggak bisa dipakai, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jadi apa-apa. Tapi kalau ada pahlawan, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta kita yang kita hormati di tempat ini, kita bisa. Itu mengapa anak-anak muda ini sebagai penolong bagi orang tua hamba Tuhan. Nanti sampai seperti Bapak hanya duduk melihat sounds, mendengar sound, oh itu rusak, kita harus bergerak Bapak Ibu. Kan secara fisik mungkin Bapak rohnya kuat, tapi fisiknya kan kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu. Karena tubuh itu semakin tua semakin lemah, tapi roh itu semakin tua semakin kuat, kan berbalik kan. Kita akan terbantu banyak dengan anak muda. Mari kita bangun anak muda Bapak Ibu. Bukan menyusahkan kita, malah membantu. Jadi hamba Tuhan dulu orang Bapak sudah bekerja keras membangun gereja ini, waktu kekuatannya penuh. Sekarang bagian kita anak muda. Karena Tuhan kasih waktu Bapak hamba Tuhan berjuang, waktu anak muda berjuang. Jadi sekarang kita jadi penolong bagi mereka. Itulah yang mau kami terus bangun Bapak Ibu di tempat ini. Jadi Bapak punya kerinduan seperti Bapak hamba Tuhan, Bapak pendeta di tempat ini. Kami mau saling bergerak maju, menolong, membantu, mendukung. Karena gereja di sini dengan sama-sama melayani Tuhan. Karena bedanya. Bukan karena kami lebih hebat, bukan Bapak Ibu. Karena kami tahu generasi ke depan adalah generasi kami. Artinya biarlah di hari tua tidak lagi merasa ya, di hari tua penuh dengan sukacita, damai, sorak-sorai. Sekarang apa? Anak muda yang harus bergerak. Dan itu kita harus wariskan lagi di bawah kita. Memberikan mereka dasar firman. Kalau sudah dasarnya firman, gak ada yang bisa mengalahkan Bapak Ibu. Dasar firman. Yang pertama-tamanya memberikan dasar firman bagi anak muda ini butuh kesabaran Bapak Ibu. Karena anak muda sekarang lebih pintar dari kita zaman dulu ya. Sangat pintar. Tapi saya percaya firman gak pernah kalah pada pengetahuan. Dan firman itu bergeraknya di hati. Kalau pengetahuan bergeraknya di pikiran. Pikiran bisa tergoncang, tapi keyakinan dasar hati yang dipenuhi firman gak bisa tergoncang. Karena saya sebagai anak muda Bapak Ibu, dan saya merasakan itu. Karena pemikiran saya lagi ABC, tapi ketika firman diperhadapkan sama saya, kosong pikiran saya Bapak Ibu. Jadi gak akan ada yang bisa mengalahkan firman, saya percaya itu. Lanjut, apa yang harus gereja lakukan? Membangun dan menyediakan komunitas dalam gereja. Kita buat komunitas anak muda di dalam gereja. Seperti di tempat ini Bapak Ibu ada ibadah anak muda, konsel anak muda Sabtu. Jadi hari-hari mereka itu
gak mencari tempat-tempat yang gak benar, gak nongkrong-nongkrong dengan orang-orang yang gak benar. Jadi gereja yang menyediakan tempat mereka untuk terus hidup dalam kebenaran. Jadi kita sediakan, kita bangun komunitas gereja. Gak harus pendetanya. Mungkin 1, 2, 3 kali di awal mungkin kita sebagai pendeta boleh mengawali, tapi setelah itu kita percayakan kepada anak-anak muda ini atau kepada para sintua, pelayan-pelayan untuk membangun anak-anak muda. Jadi kita perlu menyediakan tempat komunitas dalam gereja, karena kalau kita hanya ibadah hari Minggu gak cukup Bapak Ibu, bagi kami gak cukup. Karena anak muda kami ini aktif, suka kesana kemari, gak bisa diam karena kami punya energi masih. Jadi kalau kita bayangkan anak-anak muda gak ada tempat, mereka akan pergi ke komunitas yang makan narkoba, ke komunitas kedai tua, banyak komunitas yang kurang benar. Karena apa? Dia belum menemukan tempat atau komunitas. Karena tidak ada anak muda yang menolak komunitas yang benar, Bapak Ibu. Kalau mereka melihat ada komunitas yang lebih baik dari luar sana, pasti mereka akan datang. Jadi kita sebagai gereja menyediakan komunitas di dalam gereja. Dengan begitu mereka akan terlindungi dan merasa diterima dalam masyarakat, terlepas dari keadaan keluarganya, ekonominya, rupanya dan lain-lain, kondisi keadaannya. Ketika gereja menyediakan tempat, mereka akan merasa aku diterima ya. Dengan kondisi keluargaku yang hancur, aku diterima ya di gereja. Dengan kondisi aku yang belum kaya, aku diterima ya di gereja. Oh, aku banyak dosa, banyak kesalahan, tapi aku diterima ya di gereja. Itulah yang akan membangkitkan mereka, mula-mulanya akan merasa, Tuhan itu baik. Dengan hal-hal yang sederhana, tugas gereja menyediakan, Bapak Ibu. Karena penerimaan bagi anak muda, Bapak Ibu, penerimaan dari orang tua, dari gereja, itu sangat berharga. Jadi kalau gereja melakukan itu dan mereka merasa diterima, mereka akan mulai mengejar firman. Mereka akan mulai mengejar Tuhan. Kok sebaik ini Tuhan ya? Keluargaku aku yang sejahat ini kok bisa diterima ya? Mereka akan mulai sendiri dalam hatinya untuk mengejar. Tapi kita kasih mereka kesempatan. Kita jangan batasi mereka. Ngapain orang muda ini? Toh nanti pergi. Saya pernah sering dengar itu, Bapak Ibu. Kalau kebenaran sudah dibangun kepada anak muda, kemanapun mereka pergi, mereka akan pulang ke rumah, ke gerejanya. Itu kalau didasari oleh firman. Dan dia akan pulang membangun gerejanya. Jadi apa yang dipelajarinya di luar, di kota, di kampusnya, setinggi-tinggi apanya, kalau firman sudah melekat, dia akan mulai bangun gerejanya. Terlepas itu dia anak muda yang tidak memiliki detail ya. Kan saya nggak tua enggak. Karena apa? Kebenaran dalam dirinya membangkitkan dia untuk membangun rumahnya Tuhan. Dia akan pulang. Itu mengapa banyak anak kita kalau begini nggak pulang-pulang, Bapak Ibu. Karena kurang dasarnya tadi. Cintanya akan komunitas di dalam gerejanya itu kurang. Cintanya akan rumah Tuhan itu kurang. Karena apa? Ya firman yang kurang. Kita lanjutkan konseling. Mungkin konseling ini kelihatan berat ya. Tapi kalau seperti Bapak ya, mungkin akan terlalu capek Bapak konseling anak-anak muda di tempat ini kalau semua konseling sama Bapak ya. Karena ya itu tadi keterbatasan. Kalau Bapak mendengar konseling anak muda 5 jam udah capek kali ya.
Itulah gunanya kita para pelayan. Para pelayan dipercayakan untuk menerima konseling dari anak-anak muda ini. Karena anak-anak muda ini rapuh. Kalau sudah nanti jatuh kalah, dampaknya sangat besar sampai mereka tua, Bapak Ibu, sampai punya anak lagi. Makanya Bapak pernah sering bilang, lebih susahnya bukan bayi orang tua ya, daripada anak muda. Lebih berat. Karena apa? Karena sudah banyak kali pengalaman hidupnya, pengetahuannya, apa segala macam. Itu yang membuat berat sebenarnya. Tapi kalau anak muda kan sebenarnya gampang. Inilah jalannya, supaya apa? Supaya nanti tua bertahan di gereja tetap kuat. Konseling, membangun mental dan batin mereka. Kita sebagai gereja memulihkan hati mereka dengan firman kebenaran. Kita lepaskan anak-anak ini dulu, anak muda ini dari berbagai keterikatan hidupnya itu. Makanya perlu konseling. Karena kita nggak mau tahu, karena beban hidup kita sudah banyak. Tapi Tuhan pun begitu. Yesus itu beban hidupnya banyak. Yesus aja dia tahu kalau dia mau di kayu salib, disalibkan, dia mau mati, dia mau dipaku tangannya. Kan kalau dipikirkan saja sudah ngeri kali ya. Tapi tetap Yesus mengajar, memuridkan, tetap dilakukan Yesus walaupun dia mikir beban hidup. Ketika kita membangun generasi, kita sedang berjalan bersama Tuhan, sama seperti yang Bapak katakan. Apa tujuan hidup kita membangun generasi? Supaya generasi, kalau kita tidak bisa mendatangkan kerajaan Allah, Bapak Ibu, misalnya kita habis waktu kita tidak ada lagi di bumi ini, tapi kerajaan Allah belum dinyatakan di bumi ini. Siapa yang akan melanjutkan keinginan Allah? Generasi di bawah kita. Jadi tujuan Allah itu bagi manusia tidak terputus. Karena kita masih banyak kelemahan. Kalau kita belum bisa menyelesaikan, minimal kita ajak generasi kita untuk berjuang menyelesaikan. Amin. Makanya Tuhan Yesus kan dibilang anak Daud ya. Waktu Daud kan dia belum, rencana Tuhan itu belum terrealisasi bagi Daud. Tapi ketika Yesus ada, genaplah apa yang Tuhan mau. Yesus disalib menyelamatkan. Makanya Yesus itu dikatakan anak Daud ya. Yesus anak Daud. Padahal Yesus itu kan ada bapaknya ya. Ada Yusuf, ada lagi jauh lagi ke atasnya. Tapi saya nggak mau berkhotbah. Perlunya pemimpin atau gembala yang memberi hati untuk membantu jika keadaan anak muda sedang lemah sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan. Ini yang sering terjadi. Anak-anak muda ini sudah diterima tapi di tengah jalan ditinggalkan. Dan saya percaya dan saya lihat fenomenanya ketika gereja melakukan itu, sampai kapanpun dia nggak mau balik lagi, Bapak Ibu. Dia langsung menyeberang ke tempat yang lain. Kenapa? Karena awal-awalnya dia merasa diterima, tengah-tengahnya ketika dia ada masalah, kelemahan, dia ditinggalkan. Makanya kita perlu konseling. Dan dasar kita adalah firman kebenaran, bukan pengetahuan kita, Bapak Ibu. Kalau pengetahuan kita kan kita bukan dari dapat belajar kejiwaan serta psikologi gitu ya. Tapi kalau firman kita alirkan untuk mereka mengalami pemulihan, supaya mereka, mental mereka tetap sehat, batin mereka tetap sehat. Kita perlu, banyak anak muda gak pernah ngomong sama pendetanya. Banyak pendeta yang gak pernah kenal dengan jemaat anak-anak mudanya. Di sini pentingnya konseling, penerimaan tadi. Lanjut, ini terakhir sepertinya ya, melatih mereka kepemimpinan. Karena bagaimanapun mereka adalah penerus. Jadi perlu melatih kepemimpinan mereka, menyadarkan bahwa Allah sangat membutuhkan hidup mereka untuk dipakai dalam perkara yang besar.
membuat gereja tidak akan hilang di masa yang akan datang. Oleh karena anak-anak muda yang dipersiapkan dan diproses dari sekarang, gereja tidak akan punah karena ada generasi penerus. Yang paling mengerikan kalau di muka bumi ini gereja punah, Bapak Ibu, itu udah kejaman lah ya. Tapi kalau gereja masih ada, kita mempersiapkan penerus dan Tuhan ambil alih. Tapi harus ada yang dilakukan gereja. Kita latih mereka kepemimpinan. Seperti di tempat ini ada beberapa anak muda yang dilatih dan memimpin. Dulu nggak berani, Bapak Ibu, merasa terhina, merasa hidupnya terlalu kotor, nggak layak di mimbar, nggak layak bertemu pendeta. Gitu perasaan anak muda, Bapak Ibu. Mereka ketika ketemu pendeta merasa dosanya ditelanjangi, nggak pernah berani bergemetar. Kenapa? Karena kita kurangnya peranan gereja tadi di dalam gereja. Jadi kita mulai latih mereka memimpin. Mungkin banyak kelemahan, tapi ketika kita berada di situ kita akan mengakrabkan, Bapak Ibu. Anak-anak muda banyak kelemahan, Bapak Ibu, karena belum cukup pengalaman dan ketidaktahuan. Tapi ketika mereka dibimbing dalam kebenaran dan ada orang-orang yang benar yang dipakai Tuhan untuk membimbing mereka, saya percaya tidak susah. Ya. Kita harus latih mereka untuk memimpin. Kita percayakan. Kita kasih tanggung jawab. Oh, saya kasih tanggung jawab bahwa kamu adalah koordinator yang kebersihan gereja. Kita percayakan, mereka merasa diterima. Kalau di rumah dia tidak dianggap orang tuanya, di gereja, oh Tuhan, aku diterima. Koordinator kebersihan gereja, koordinator yang lain-lain, lampu apa segala macam. Kepercayaan itu kepemimpinan, bukan langsung kita kasih mereka melayani, Bapak Ibu. Seperti di tempat ini, gak langsung dia di mimbar. Dilihat dulu proses kesungguhan hatinya. Ketika mau berjalan mengikuti kebenaran, mendengar dengan baik, baru kita latih untuk memimpin dengan benar. Lanjut. Haleluya. Ya, itulah. Saya kasih cara-cara sederhana sebenarnya. Ya, dengan mengadakan ibadah anak muda di gereja, kita sedang memberikan tempat untuk generasi itu terbangun. Dengan memberikan mereka tanggung jawab, berperan dalam gereja, seperti ada anak muda di sini, ada beberapa yang dia awalnya dikasih kepercayaan, lama-lama dia meningkat naik bisa melayani. Jadi daripada saya yang mengatakan, Bapak Ibu, lebih baik anak-anak mudanya saja yang menyampaikan apa perannya di gereja ketika pertama kali masuk ke gereja ini. Saya undanglah dulu ada anak muda. Kalau saya yang ngomong kan kayak agak melebih-lebihkan ya. Jadi kalau mereka yang mengalami sendiri, boleh secara singkat aja. Apa contoh nyatanya yang membuat kalian itu tertarik untuk terus mengejar Tuhan? Tanggung jawab apa aplikasi yang di gereja ini yang dipercayakan sama kalian? Oke. Aura, Indri, Pika, boleh, Devi, boleh. Ini semua Bapak Ibu adalah anak-anak muda, 80% hampir ya, 70-80% pelayanan ini di gereja ini dibantu, bukan diambil ya, dibantu oleh anak muda. Jadi contoh-contoh pengaplikasiannya aja ya, yang bisa dilakukan nyata, ya, yang bisa dilakukan nyata di dalam gereja. Shalom. Peran saya di dalam rumah rohani dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari menyapu gereja, kemudian membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, bahkan sampai menyapu rumput. Dan kemudian peran saya di dalam rumah adalah membangun generasi kami, seperti kami mengadakan hafulta, kami membangun anak-anak dengan kami terus membangun mereka dengan firman kebenaran, membuat mereka fokus kepada firman, membuat mereka boleh mendengar karena firman. Dan kemudian peran saya dalam rumah rohani, saya juga melayani sebagai WL, saya juga melayani sebagai singer, bahkan saya juga melayani di tempat ini sebagai bendahara.
sekolah minggu, dan bendahara youth. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Ya, jadi peran saya dalam rumah rohani pertama-tamanya sama. Kami seperti yang dikatakan oleh kakak rohani, dari hal-hal yang kecil dulu. Dulu masih penerima tamu, terus itu menyapu, ngepel, piket, terus kadang menyapu rumput juga gitu kan. Terus peran saya dalam rumah rohani, saya juga puji Tuhan dipakai menjadi WL Komsel, terus WL Ibadah Raya, sebagai singer juga, bahkan kadang penerima tamu juga gitu. Jadi itu semua kan melatih kerendahan hati kami gitu kan. Ya, jadi kami juga semua dilatih untuk memimpin, kayak kata kakak tadi, mulai dari hafruta kami. Jadi hafruta itu istilahnya kayak pertemanan gitu kan. Kelompok kecil ada 2-3 orang gitu. Jadi kepada adik-adik yang di bawah kami mengajarkan, kami memberikan apa yang kami dapat dari firman yang disampaikan oleh Bapak rohani kami. Jadi bukan hanya sekedar kita harus gini-gini, kita harus gini-gini, enggak. Tapi kami menunjukkan bagaimana keteladanan kami, apakah hidup kami sudah layak untuk diteladani mereka gitu. Bahkan kami juga kami diajari masuk ke kehidupan mereka gitu. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami mulai bertanya gitu. Kami mulai, mungkin kalau bisa kami kasih nasihat, kami memberikan nasihat juga, atau bisa juga solusi tentunya dalam konteks kebenaran. Terima kasih. Sama seperti sebelumnya, peran saya di dalam rumah rohani ini, saat ini saya berperan sebagai singer dan dipilih juga sebagai WL di hari Minggu dan di hari Jumat. Dan salah satu juga yang membangun, kami anak muda yang membangun di gereja ini, kami sama-sama aksi dana. Itu merupakan suatu perubahan bagi kami dimanapun, dimana kami anak muda, tapi kami tidak lagi meminta-minta uang kepada orang tua. Di sini kami diajar untuk bisa memimpin diri kami dengan cara kami bisa beraksi dana, dan itu merupakan suatu kepemimpinan yang dialirkan oleh kakak rohani dan bapak rohani kami. Kemudian banyak seperti pemimpin hafruta, adik-adik remaja, di mana kami juga dipilih untuk mengambil peran. Kami sebagai kakak-kakak untuk mendukung adik-adik remaja dan anak-anak raja sekalipun, sehingga anak remaja, anak raja, bahkan kami anak-anak mudanya dapat bersatu untuk membangun gereja ini. Terima kasih. Ya, peran saya di dalam gereja itu adalah sebagai anak. Sebagai anak itu yang saya tangkap, peran anak dalam gereja itu ya harus ikut membantu untuk membangun gereja. Dan peran saya di sini, saya ikut membangun gereja di dalam rumah rohani ini. Saya dipakai dalam pelayanan. Pertama itu saya di tempat ini saya dipakai menjadi penerima tamu, dan saat ini juga saya dipakai untuk melayani anak raja ataupun anak sekolah minggu. Dan saya tahu itu semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan kasih tahu pada Bapak rohani untuk memilih saya. Dan itulah peran anak. Peran anak itu hanya ketika Bapak katakan kamu harus bisa ini, ya harus siap, karena anak itu tugasnya hanya untuk membantu, menolong ketika Bapak membutuhkan anak. Jadi itulah peran saya dalam rumah. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Itulah mereka sudah lama Bapak Ibu masuk dalam komunitas anak-anak muda. Mereka ini bukan langsung seperti ini, yang seperti mereka katakan. Dulu pendekatannya mereka dikasih kepercayaan, ayo kita nyusun bangku sama-sama. Komunikasi pendekatannya seperti itu. Gak langsung tiba-tiba jadi pelayan ya, gak langsung dipercayakan banyak, tidak. Kita bawa mereka masuk, oh mereka diterima di sini. Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena kalau kata Tuhan, setia dalam perkara kecil akan dipercayakan ke perkara yang besar. Karena anak-anak muda ini mereka harus mengikuti proses. Kalau tidak, itu yang tadi kita ambil contohnya Bapak Ibu. Karena mereka penuh dengan pengetahuan. Kalau mereka tidak mengikuti proses, langsung naik mimbar, bahaya. Nah, tapi kita menempatkan mereka sebagai penolong di sini. Jadi mereka ikuti pembentukan proses
Dan kita yang memproses mereka, mengajar, melatih mereka, membentuk mereka harus sabar. Ada anak-anak muda yang pergerakannya cepat Bapak Ibu. Jadi kita nggak butuh waktu lama untuk membentuk dia. Ada yang memang agak lambat. Tapi ya itulah kesabaran kita Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kita membangun mereka untuk menjadi penolong dan membangun gereja di tempat ini. Gitu. Jadi ketika mereka punya hati seperti itu, ya ketika mereka ada melihat sesuatu yang belum rapi apa segala macam di lingkungan gereja atau kekurangan, ada yang dilihat misalnya bapak kurang mic atau segala macam, mereka siap membantu dengan apa? Dengan kebenaran yang sudah mereka miliki dalam dirinya, bukan lagi keterpaksaan. Saya lihat ujung-ujungnya mereka nggak menginginkan kekuasaan dalam gereja ya Pak ya. Jadi seperti yang Bapak bilang, harta itu ya, kekuasaan. Di gereja saya nggak mengajarkan anak-anak muda ini nggak haus akan kekuasaan di dalam gereja. Walaupun mereka nggak dibilang sebagai WL nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang saya mau mengetes mereka, kerendahan hati mereka. Kalau jadwalnya mereka WL, saya ganti. Jangan dulu WL sekarang ya. Dan saya melihat kerendahan hati mereka itu Bapak Ibu. Nah itulah proses yang, makanya saya bilang anak muda ini memiliki kekuatan yang luar biasa jika terus dikasih benih firman. Beda sama orang tua ya. Kita kalau misalnya off hari ini WL sama orang tua, kita takut tersinggung, kita takut orang tuanya kepikiran. Tapi saya lihat anak-anak muda ini enggak. Jadi ya sebenarnya nggak susah Bapak Ibu, karena saya sudah mengalaminya ya, nggak susah sebenarnya. Cuma memang kita harus punya keberanian untuk memulainya. Jadi seperti yang mereka bilang tadi juga, bukan hanya kita mengurusi tentang kerohanian mereka, kita juga membantu menolong mereka dalam seperti ada tadi yang bilang keuangan. Nah, jadi anak-anak ini dia Natal kemarin dia janji imannya lumayan Bapak Ibu, lumayan. Dan mereka dan anak-anak muda punya tabungan. Jadi ketika dipercayakan, misalnya Bapak bilang bantu pelayanan di HSC atau kepada halaman, gak berat. Karena apa? Karena sudah ada tabungan, sudah diajari. Karena nggak mungkin kita bagus di kerohanian kalau nggak terbukti juga jasmani kata Bapak gitu ya. Nah, jadi dalam hal-hal yang begitu pun, karena kita lihat kalau terus-terus minta uang untuk gereja kan jadi susah juga, jadi masalah juga gitu. Jadi itulah yang terus kita bangun Bapak Ibu, sehingga mereka uang itu bukan sesuatu yang apalagi bagi mereka, sehingga ketika mereka nanti dipercayakan Tuhan dengan perkara yang besar dalam keuangan, saya percaya pasti orang tuanya berbahagia. Bukan hanya kita yang berbahagia, pasti orang tuanya juga berbahagia. Karena nilai-nilai kebenaran firman tentang itu terus kita bangun dalam mereka. Seperti tadi juga Bapak Ibu, mereka sudah pernah diajar firman. Ya, ada tadi anak muda yang SMP. Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak mengajari anak-anak remaja kan jauh kali. Ya, kalau Bapak mengajari anak-anak sekolah minggu kan udah terlalu jauh kali generasinya. Nah, jadi cara anak muda, cara kita, ya kita bangun para pelayan, ya, dan di dalam pelayan itu adalah anak muda. Setelah itu kita delegasikan, kita percayakan kepada anak muda itu untuk mereka membimbing, membina anak remaja. Jadi bukan langsung pendeta, Bapak yang mengajar anak-anak remaja, anak-anak SMP kelas 6 enggak. Tapi dipercayakan yang anak muda SMA dipercayakan mengajar anak SMP, yang anak SMP dipercayakan mengajar anak-anak sekolah minggu. Karena lebih gampang dan sederhana mereka membagikan firman itu dengan bahasa mereka. Kalau kita kan udah jauh kali Bapak Ibu. Dan itu pun kalaupun dia mau, anak-anak itu dia segan sama kita ya, takut segan gitu ya.
koordinator anak muda, dan anak muda ini menyampaikan hal yang sama, harusnya hal yang sama dengan yang disampaikan pemimpin tadi ya Bapak Ibu, kepada anak-anak muda di bawahnya. Tinggal nanti kalau misalnya Bapak mau tahu tentang anak-anak remaja, ada anak remaja di sini misalnya yang kelas 2 SMP Om ya, Joyce ya, kelas 2 SMP, misalnya Bapak mau tanya bagaimana si Joyce itu rajinnya beribadah, nanyanya sama koordinator anak muda saya, gak langsung Bapak menanya sama anak-anak itu gitu. Jadi lebih mudah. Jadi karena kita bekerja sama, pelayan perannya ada, pemimpin perannya ada gitu. Jadi semua bekerja sama dan saling mendukung. Dan saya percaya ketika kita bekerja